4716. Apa maksudmu? Teriak lelaki tua itu dengan marah. Setelah Long Chen membunuh orang itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya, meletakkan Evil Moon di sebelahnya, duduk perlahan, dan menatap semua orang. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kerendahan hati dan kemudahan sebelumnya, dan berkata dengan dingin. Jangan berpura-pura, mari kita buka langit dan berbicara secara terbuka. Saya terlalu malas untuk memainkan permainan menguji satu sama lain dengan Anda. Saya telah memberi Anda terlalu banyak wajah. Bahkan orang kecil doyan bintang 8 berani bersikap sombong di depanku. Sungguh aku tidak tahu apakah harus membiarkanmu hidup atau mati. Izinkan aku bertanya padamu, mengapa keluarga Long mengirimmu untuk mencariku? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, keluarlah. Jika kamu berani mengatakan satu omong kosong lagi, kaki mereka semua akan patah dan terlempar. Kata-kata Long Chen tegas dan tidak ada keraguan, niat membunuh yang dingin muncul di aula, bahkan ahli Sein King pun tidak bisa menahan gemetar, dan para murid itu bahkan lebih diam dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Long Chen sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, dengan tatapan mematikan yang menakutkan di matanya. Orang tua itu kaget dan marah, tapi dia takut dengan tekanan Long Chen dan harus menjawab. Kami dipercayakan oleh ayahmu. Bas. Tiba-tiba Evil Moon di tangan Long Chen diletakkan di atas leher laki-laki tua itu. Lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia begitu ketakutan sehingga dia berteriak. Apa yang akan kamu lakukan? Kesabaran saya terbatas. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan yang aku ajukan padamu, tapi kamu sama sekali tidak bisa berbohong padaku. Jika tidak, lain kali, aku pasti akan memenggal kepalamu. Jika kamu punya keberanian, coba saja. Long Chen mendekati lelaki tua itu, menatap matanya dengan ekspresi muram. Orang seperti apa Long Zantian itu? Bagaimana dia bisa mempercayakan sampah semacam ini untuk menemukannya? Dia berbohong di kalimat pertama, dan Long Chen hampir memenggal kepala orang ini karena marah. Wajah lelaki tua itu pucat saat ini. Dia akhirnya merasakan kekuatan mengerikan dari sosok legendaris ini dan tidak berani mengambil risiko. Dia berkata dengan jujur. Kami diperintahkan oleh pejabat senior keluarga Long untuk datang dan merasakan garis bawahmu. Mengapa kamu ingin mengujiku? Long Chen berkata dengan dingin. Karena kembalinya ayahmu menyebabkan keributan di keluarga Long, dalam waktu kurang dari setahun, dia menjadi salah satu dari 4 orang suci surgawi di keluarga Long. Itu adalah posisi paling berwibawa selain pemimpin klan. Dia pernah menyebutkan dia memiliki seorang putra, jadi klan mengirim kami untuk melihat kabarmu. Lelaki tua itu sepertinya akhirnya pulih dari kepanikannya, dan mengganti penyelidikan dengan melihat situasinya. Lalu kamu datang. Bahkan jika kamu ingin menyentuhku, kamu tidak perlu menggunakan kantong anggur seperti Xiu Yang. Apakah kamu meremehkanku? Long Chen mencibir. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Di grup kami, awalnya ada 2 doyen bintang 9, tapi pada akhirnya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum pahit. Ternyata kedua doyen bintang 9 itu bernasib buruk dan menjadi incaran monster-monster menakutkan di lautan bintang rusak, hanya sedikit dari mereka yang lolos. Awalnya, mereka setuju untuk membiarkan orang tua itu menggunakan kata-kata untuk mengeksplorasi detail Long Chen. Jika dia bisa menyelesaikannya, lupakan saja. Jika dia tidak bisa, maka murid-murid ini akan mencoba bersaing dengan Long Chen untuk mengetahui kekuatannya, lalu kembali dan laporkan. Kembali dan lapor. Apakah kamu masih berani berjalan kembali dari lautan bintang yang rusak? Long Chen bertanya. Tidak, itu tidak perlu. Meskipun sangat sulit untuk keluar dari surga kaisar, tidak sulit untuk mengirim pesan kembali ke surga kaisar. Ini hanya membutuhkan waktu tertentu, kata orang tua itu. Oke, kamu boleh pergi. Kembalilah dan lapor ke atasanmu. Long Chen berdiri untuk mengantar para tamu. Dekan Long Chen, tidak peduli apa, kita semua adalah satu keluarga, dan saya masih memiliki banyak hal yang belum saya komunikasikan dengan baik kepada Anda. Pria tua itu tiba-tiba menjadi cemas. Pertama, kita bukan satu keluarga. Kalau kita satu keluarga, tidak perlu mengenalku. Kedua, meski ayahku anggota keluarga Long dan mempunyai kedudukan tinggi, bukan berarti aku akan kembali ke keluarga Long. Ketiga, aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini, ayo akhiri mimpimu sesegera mungkin. Long Chen berkata dengan nada menghina. Tapi bagaimanapun juga, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Longku. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, bahkan jika dia adalah Sein King, dia merasa bahwa dia bisa mati kapan saja. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan sebelumnya. Garis keturunan. Long Chen tersenyum. Apakah keluarga seperti Anda yang telah diwariskan selama bertahun-tahun masih memiliki ikatan garis keturunan? Lupakan saja. Jika saya tidak salah, Anda datang kepada saya karena berbagai alasan. Pertimbangkan dan lihat apakah saya sama bagusnya dengan desas-desusnya. Jika legenda itu palsu dan saya hanya orang biasa,
Anda akan segera menjatuhkan saya dan menggunakannya untuk memeras ayah saya. Bagaimana ini mungkin? Aku bersumpah. Pria tua itu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu bersumpah dengan jiwamu, kata Long Chen. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba memerah dan dia terlalu ingin mengucapkan sepatah kata pun, situasinya tiba-tiba menjadi sangat memalukan, dan para murid muda memandang mereka dengan bodoh seperti bebek yang mendengarkan guntur. Long Chen berkata dengan nada menghina. Jika rumor itu benar, kamu akan mencoba memenangkan hatiku dan membiarkan aku bekerja untuk keluarga Long. Kamu akan menggunakan statusku sebagai dekan untuk membantu keluarga Long merekrut pasukan dan menipu banyak orang agar menjadi umpan meriam untuk keluarga Long. Tentu saja premisnya adalah untuk memahami karakter saya, mengetahui apa yang saya suka dan tidak suka, dan di mana kelemahan saya. Oleh karena itu, mereka mengirim Anda, seorang lelaki tua yang serba bisa. Tapi, sayang sekali, ketika aku di dunia fana, aku telah melihat terlalu banyak orang sepertimu, bermain denganku seperti ini, sejujurnya, kamu terlalu muda. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata oleh Long Chen, dan dia terkejut di dalam hatinya, karena dengan kata-kata Long Chen, dia hampir menebak bahwa dia tidak pernah membayangkan bagaimana pemuda ini bisa begitu cerdik. Sebenarnya, orang tua itu masih belum menyerah. Oke, jangan bilang itu tidak ada gunanya, izinkan aku bertanya, bagaimana kabar ayahku sekarang? Long Chen bertanya. Tuan Tiansheng, dia sangat baik, kata lelaki tua itu. Dia tidak berada di keluarga Long, kan? Long Chen menatap mata lelaki tua itu dan bertanya. Ya, Tuan Tiansheng pergi beberapa bulan yang lalu. Dahi lelaki tua itu berkeringat. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Mata Long Chen sepertinya bisa melihat semua rahasianya. Perasaan itu terlalu mengerikan. Long Chen mengerutkan bibirnya. Jika ayahnya ada di keluarga Long, tidak mungkin dia tidak mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadanya. Ketika orang ini tiba, kebenciannya pasti lebih besar daripada niat baiknya. Ayahku memiliki hubungan yang cukup baik dengan para saint surgawi lainnya, kan? Long Chen bertanya. Cukup harmonis, lelaki tua itu mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi butiran keringat jatuh ke tanah saat dia mengangguk. Long Chen tersenyum, tidak yakin apakah dia menertawakan lelaki tua itu atau keluarga Long. Sampai jumpa. Long Chen mendengus dingin. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat wajah Long Chen yang acuh tak acuh, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan keenam orang itu pergi membawa satu mayat. 4717. Bang. Di hutan belantara, lelaki tua dari keluarga Long menendang batu besar di pinggir jalan hingga menjadi bubuk. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat ramah seperti sebelumnya, dan wajahnya penuh keganasan, seperti binatang buas yang marah. Hajingan sialan ini sama menjijikkannya seperti ayahnya, lelaki tua itu mengutuk dengan keras, yang membuat beberapa murid keluarga Long di dekatnya gemetar dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengaku sebagai pramugara, tapi dia benar-benar menganggapku sebagai pramugara. Sialan. Lelaki tua itu mengertakkan gigi, seolah siap menggigit kapan saja. Ternyata lelaki tua ini memiliki identitas yang tidak biasa, namun untuk mencegah Long Chen merasa bahwa keluarga Long terlalu memperhatikannya dan sombong dengan bakatnya, dia menyembunyikan identitasnya dan menggunakan identitas pengurus luar untuk berkomunikasi dengan Long Chen. Tapi dia tidak menyangka bahwa sebelum masalah ini bisa didiskusikan, Long Chen akan meledakkannya, yang membuatnya merasa marah. Long Zantian itu sombong dan mendominasi. Dia cukup menyebalkan. Putranya bahkan lebih menyebalkan. Orang tua itu sangat marah sehingga dia meninju gunung di kejauhan. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan cara ini. Penatua Xie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kembali seperti ini? Seorang murid perempuan dari keluarga Long bertanya setelah kemarahan lelaki tua itu mereda. Alasan mengapa wanita ini berani berbicara adalah karena dia adalah keturunan langsung dari lelaki tua itu, bahkan jika dia sedang marah, lelaki tua itu tidak akan melampiaskan amarahnya padanya. Apakah otakmu penuh dengan omong kosong seperti ini? Kamu telah datang ke sini, dan kamu telah meninggalkan beberapa nyawa di lautan bintang yang rusak. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang serius dan menunggu untuk dimarahi ketika kamu kembali? Orang tua yang dikenal sebagai Penatua Xie tidak marah. Ini adalah keturunannya. Jika ada orang lain yang berbicara, dia akan memarahi orang lain hingga berdarah-darah. Anda tahu, di akademi sebelumnya, beberapa murid sombong dan mendominasi dan sepertinya tidak dikendalikan olehnya. Mereka semua hanya berpura-pura, pada kenyataannya, orang-orang ini takut padanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Memulai perang dengan Akademi Cakrawala Tinggi secara langsung. Long Chen itu sangat ganas, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh, jelas ketakutan oleh Long Chen. Ketika Long Chen membunuh Xiu Yang, dia sangat kejam seolah-olah dia dirasuki oleh dewa yang kejam. Mereka semua ketakutan pada saat itu. Hah, orang tua itu menghela napas panjang dan mencoba untuk tenang.
Setelah beberapa saat, wajahnya perlahan menjadi tenang, dan dia merenung sejenak dan berkata, Long Chen, orang ini, licik, cerdik, kejam, dan membunuh tanpa berkedip, sulit untuk dihadapi. Ketika dia tidak kejam, dia terlihat cukup tampan. Murid perempuan dari keluarga Long sepertinya memikirkan penampilan tampan Long Chen, dan senyuman muncul di wajahnya. Diam, idiot. Penatua Xie, yang baru saja tenang, menjadi marah mendengar kata-kata murid perempuan ini, dan ketenangan serta kebijaksanaan sebelumnya benar-benar lenyap. Dimarahi oleh Penatua Xie, murid perempuan itu menyusut ketakutan, sementara murid lainnya menundukkan kepala dan melihat jari kaki mereka, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Xie menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya lagi, tetapi dia selalu merasa kesal dan gelisah. Sialan, saya tidak bisa tenang sekarang, tidak, saya tidak bisa membuat keputusan apapun saat ini, idiot, keluar untuk mencari informasi. Menanyakan informasi apa? Murid perempuan itu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu, Penatua Xie mengulurkan tangannya yang besar dan sangat marah sehingga dia ingin menamparkan murid perempuan ini, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah keturunan langsungnya, jadi dia tidak tahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sangat bodoh. Tentu saja mencari semua informasi yang berguna bagi kita. Bagaimana jika kita mengumpulkan informasi yang salah, kita akan dimarahi ketika kita kembali. Murid perempuan itu bergumam, sementara beberapa murid lainnya, sangat penting untuk memberikan pandangan bersyukur pada murid perempuan itu. Aku benar-benar akan marah padamu. Bagaimana mungkin aku, Long Xie, memiliki keturunan sebodoh kamu? Tentu saja, kumpulkan informasi terkait dengan Long Chen, Akademi Cakrawala Tinggi, dan potensi serta distribusi kekuatan utama di dunia ini. Juga, tanyakan tentang berapa banyak kekuatan dengan nama keluarga Long di sini dan seberapa kuat mereka, dan lihat apakah mereka adalah darah keluarga Long kita. Jika ya, sorot mereka. Jika mereka tidak, tetapi kekuatan mereka bagus, kita juga harus menyoroti mereka. Mereka juga milik kita. Apakah Anda mengerti siapa yang Anda perjuangkan di masa depan kali ini? Penatua Xie berbicara semakin keras, menyemprotkan ludah ke seluruh wajah semua orang, tetapi murid-murid ini tidak berani menghapusnya. Pergi. Ketika Penatua Xie memberi perintah, semua orang menghilang satu demi satu seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Ahaha, aku sangat marah. Ketika murid-murid itu pergi, Penatua Xie tampaknya menjadi gila dan menyerang pegunungan di sekitarnya dengan gila-gilaan, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan olehnya. Long Chen, kamu hajingan kecil, tunggu saja aku tidak percaya jika kamu tidak kembali ke keluarga Long. Ahcu, Long Chen sudah kembali ke gunung di belakang akademi, dan hendak bersiap membuat alkimia, ketika tiba-tiba dia bersin. Tidak perlu memikirkannya, pasti bocah-bocah kecil dari keluarga Long yang mengutukku di belakangku. Namun, apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa bukan bocah kecil yang mengutuknya, tetapi bocah tua. Ditipu oleh tetua Xie itu, Long Chen benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah pengurus yang bertanggung jawab pada urusan luar, jadi dia benar-benar tidak memasukkannya ke dalam hati. Menurut perhitungan Long Chen, ini seharusnya menjadi ujian bagi keluarga Long, tetapi bahkan jika dia mengetahui identitas lelaki tua ini, Long Chen tidak peduli. Bos, pada saat ini, Guoran datang. Ketika Guoran tiba, mata Long Chen berbinar. Bagus, doyen bintang 9 berbeda. Bahkan aku merasa takut dengan aura ini. Tiba-tiba, Long Chen memukul Guoran di dada dengan tinjunya. Merasakan lautan energi dan darah Guoran yang luas, dia benar-benar terkejut. Hahaha, bos, kekuatan takdirku tidak semuanya diserap oleh Qianlong. Untungnya, aku telah bernegosiasi dengannya terlebih dahulu tentang hasil rampasan. Mulai sekarang, kekuatan seranganku pasti tidak lebih buruk dari orang lain, bahkan jika bertemu Wu Hun, aku pasti tidak akan takut, kata Guoran bersemangat. Aku tidak akan menuangkan air dingin padamu. Wu Hun itu memiliki 3 garis keturunan di tubuhnya. Kekuatannya menghancurkan semua hukum. Tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, akan sulit untuk mempertahankan diri selama kamu memiliki kekuatan hukum magis. Long Chen mengingatkan. Terakhir kali, Guoran menderita karena kecerobohan dan hampir dipukuli sampai mati oleh Wu Hun. Jika Guoran tidak begitu sombong, dia tidak akan terluka parah. Hei, aku tahu apa yang aku tahu, Qianlong dan aku sudah melakukan tindakan pencegahan, jadi kami akan membuat armor dan senjata baru. Dengan cara ini, akan ada jembatan komunikasi kekuatan antara aku dan dia, memastikan bahwa dia di bawah premis keamanan mutlak, ia bersedia membiarkan saya menggunakan semua kekuatannya. Dengan cara ini, kekuatan saya dan kekuatannya tidak akan disimpan bersama saya, tetapi akan diserahkan ke armor untuk diamankan. Dengan cara ini, kekuatan kita dapat sepenuhnya terintegrasi bersama-sama, kata Guoran sambil tersenyum. Brengsek, idemu luar biasa. Long Chen tidak bisa tidak mengagumi, Guoran tidak pandai dalam hal lain, tapi dia selalu bisa imajinatif dan menemukan metode luar biasa dalam aspek ini.
Hehe, aku bahkan sudah memikirkan nama baju sirah itu. Namanya Zirah Qianlong. Bos, izinkan aku memberitahumu, jika baju sirahku berhasil dibuat, aku tidak akan takut pada siapapun kecuali bos dan Zifeng. Guoran penuh percaya diri. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku ini dan pamer? Long Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak, seperti kata pepatah, sulit bagi wanita pintar membuat makanan tanpa sedotan. Guoran tersenyum canggung. Oke, semua barang yang aku punya ada di sini. Sebelum Guoran selesai berbicara, Long Chen melemparkan batu dunia ke Guoran. Faktanya, dia terlalu sibuk selama periode ini, kalau tidak, tanpa Guoran berbicara, Long Chen akan memberikan semuanya padanya. Terima kasih bos. Guoran sangat gembira dan lari sambil memegang batu dunia. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, ada juga senjata untuk para saudara, jangan lupa, teriak Long Chen. Jangan khawatir bos, serahkan saja padaku. Setelah Guoran pergi, Dragonbone Evil Moon pergi dari punggung Long Chen dan jatuh ke tangannya. Long Chen tertegun. Ada apa? 4718. Apakah kamu masih ingat 9 gaya Split the Heaven? Kata Dragonbone Evil Moon. Tentu saja aku ingat. Ada apa? Tanya Long Chen. Ketika saya mendengar bahwa Guoran ingin membuat armor pertempuran, saya punya ide. Mungkin kita bisa melakukan hal yang sama, kata Dragonbone Evil Moon. Apa maksudmu? Apakah kita juga membutuhkan jembatan komunikasi antara kamu dan aku? Apakah kamu ingin sarung pedang buatmu? Long Chen tertegun. Sarung itu berbulu. Saya suka telanjang. Evil Moon berkata dengan marah. Maksud saya adalah 9 gaya Split the Heaven adalah keterampilan tempur benua Tianwu. Anda sudah familiar dengan mereka dan saya juga akrab dengan mereka. Setelah memasuki alam abadi, Anda memodifikasi 9 gerakan Split the Heaven dan mengubah gerakan dari alam fana menjadi keterampilan sihir abadi. Hari itu di depan gerbang 9 surga, Anda melakukan 5 gerakan dalam satu, tapi gerakanmu tidak seperti yang kuharapkan. Ini berbeda. Tiba-tiba Dragonbone Evil Moon menebas dengan pedang. Pedang ini tidak dipukul oleh Long Chen, tetapi oleh Dragonbone Evil Moon sendiri. Serangan ini menebas ke arah langit. Langit terdistorsi di area yang luas, dan depresi besar terpotong, gelombang udara yang bergulung membentuk jurang tak berujung. Kekuatan gerakanmu benar-benar tersebar. Area serangannya besar dan tekanannya sangat besar. Namun, karena kekuatan tidak terkonsentrasi pada titik potong, kekuatan penghancurnya akan sangat berkurang, kata Long Chen. Tidakkah kamu melihat bahwa pukulanku menekan kekuatan surga dengan menekan kekosongan, dan kekuatan itu tidak bocor sama sekali? Dan pukulan yang kamu buat, meskipun kekuatannya terkonsentrasi, memotong kekosongan itu kapan saja, tidak peduli betapa indahnya kontrolnya, sebagian dikonsumsi. Kata Dragonbone Evil Moon. Long Chen mengangguk. Dragonbone Evil Moon benar, tapi ini adalah kelemahan yang tidak bisa dihindari dari semua kekuatan magis. Setiap gerakan yang memotong ruang akan dipengaruhi oleh hukum ruang. Saya telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Saya pikir metode saya lebih baik, tetapi saya tidak tahu bagaimana memusatkan kekuatan pantulan ruang pada titik potong ketika menerobos kekosongan. Dan hal yang sama juga berlaku untukmu. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah konsumsi saat memotong, jadi menurutku metode Guoran bisa dicoba. Kata Dragonbone Evil Moon. Bagaimana cara mencobanya? Dragonbone Evil Moon melontarkan kata, rune. Sial, kenapa aku tidak memikirkannya? Long Chen menamparkan pahanya. Ketika Dragonbone Evil Moon mengucapkan kata rune, Long Chen tiba-tiba mengerti, tetapi sangat sulit untuk membuat rune. Namun, ini bukan masalah bagi Long Chen dan Dragonbone Evil Moon. Long Chen memegang pegangan Dragonbone Evil Moon, dan Dragonbone Evil Moon bersinar, kemudian, gambar mini Dragonbone Evil Moon muncul di bilahnya. Kakak, begitu bayangan Dragonbone Evil Moon mini muncul, bilah Dragonbone Evil Moon bergetar, seolah-olah ada pisau pahat yang tak terlihat sedang mengukir tubuhnya. Puff, tiba-tiba Long Chen menyemburkan seteguk darah, hal ini disebabkan oleh perbedaan peleburan kemauan mereka yang berujung pada kegagalan. Long Chen sudah bersiap di dalam hatinya. Kedua orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Ketika kedua ide mereka digabungkan, mereka pasti akan melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan. Mereka perlu terus-menerus memverifikasi dan menyetujui satu sama lain untuk membentuk rune. Hanya dengan begitu ia dapat membawa jiwa dan keinginan dua orang pada saat yang bersamaan dan kekuatan dua orang dapat terintegrasi dengan sempurna. Split the Heaven yang ditampilkan dengan cara ini adalah Split the Heaven yang asli. Bas, apa yang Long Chen tidak duga adalah setelah hanya 3 kegagalan, sebuah rune seukuran sebutir beras berkedip di tubuh Dragonbone Evil Moon. Langkah pertama Split the Heaven. Dragonbone Evil Moon menebas. Gemuruh, langit dan bumi berguncang, awan pecah, dan retakan terpotong di kehampaan. Dari retakan tersebut, bintang tak berujung terlihat berkedip di 9 langit. Haha, berhasil.
Dragonborn Evil Moon dan Long Chen berteriak dengan penuh semangat pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka akan sesederhana itu. Kita jenius, teriak Dragonborn Evil Moon dengan penuh semangat. Jurus ini adalah jurus pertama yang dibuat bersama dengan Long Chen. Ini sangat penting bagi mereka. Ayo, serang selagi setrika masih panas, gaya kedua. Long Chen berkata dengan tergesa-gesa, memanfaatkan gelombang inspirasi, dan kemudian mengukir rune gaya kedua untuk mencegah inspirasi menjadi dingin. Tidak ada yang memahami kengerian rune ini lebih baik daripada Long Chen. Ini adalah serangan gabungan yang sebenarnya antara Long Chen dan Dragonborn Evil Moon. Hanya mengaktifkan rune tadi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika keduanya bekerja sama, gerakan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Maka keduanya mulai mempertimbangkan bentuk kedua dari Split the Heaven, dan segera bentuk kedua berhasil, diikuti oleh bentuk ketiga dan bentuk keempat. Mereka memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak dapat merasakan berlalunya waktu sama sekali, apalagi membuang-buang waktu hingga memakan energi. Sampai rune dari bentuk ketujuh Split the Heaven terkondensasi, Long Chen tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan penglihatannya menjadi gelap. Dia dengan cepat meraih Evil Moon dan hampir jatuh ke tanah. Aku tidak bisa, aku harus berhenti. Rasanya aku ingin muntah, kata Dragonborn Evil Moon, suaranya penuh kelelahan. Aku tidak tahan lagi, kepalaku sakit seperti ditusuk jarum, dan aku merasa tubuhku benar-benar berlubang. Long Chen juga merasa sangat tidak nyaman. Tapi aku penasaran, jika kamu muntah, apa yang akan kamu keluarkan? Long Chen tiba-tiba tersenyum. Apakah masuk akal untuk memilih kata ini? Saya mengungkapkan ketidaknyamanan saya sesuai dengan perasaan Anda, kata Dragonborn Evil Moon dengan marah. Long Chen tersenyum, tetapi dia menyadari bahwa tersenyum pun sangat melelahkan, jadi dia segera menelan pil untuk pulih. Aku juga harus istirahat. Jangan aktifkan rune untuk saat ini, kalau tidak kamu akan membangunkanku. Setelah Dragonborn Evil Moon selesai berbicara, tidak ada gerakan. Pada saat itu, aura yang terpancar dari Dragonborn Evil Moon pun menghilang. Kakak senior Long Chen, seseorang ingin bertemu denganmu. Luo Ning berlari sebelum Long Chen beristirahat dengan baik. Siapa? Long Chen bertanya. Itu orang yang sangat aneh, kultivasinya atau wajahnya tidak bisa dilihat. Dia misterius. Dia bilang dia ada urusan mendesak denganmu, dan masalah ini sangat penting bagimu, kata Luo Ning. Awalnya, ada begitu banyak orang yang meminta untuk bertemu Long Chen sehingga Long Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan meminta Bai Xiaole untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun, ketika orang ini muncul, Bai Xiaole sedikit tidak yakin, jadi dia meminta Luo Ning untuk melapor ke Long Chen. Bai Xiaole tidak dapat melihat asal-usul pihak lain, juga tidak dapat menilai tingkat kultivasi pihak lain, yang sebenarnya mengejutkan Long Chen. Bai Xiaole telah mengembangkan 6 jalan mata surgawi, dan sangat sedikit orang yang tidak bisa dilihat olehnya. Selain itu, Xiao Jiu ada bersamanya, dan kemampuan persepsi rubah iblis berekor 9 bermata ungu juga sama mencengangkannya, seseorang yang tidak dapat dipahami oleh keduanya memang luar biasa. Luo Ning, kamu harus mencoba yang terbaik untuk bergerak sesedikit mungkin mulai sekarang. Auramu mulai agak sulit untuk disembunyikan, kata Long Chen. Long Chen diam-diam memberi mereka pil doyen bintang 9 kepada Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun dan orang lain yang memiliki hubungan dekat dengannya. Namun, masalah ini adalah rahasia mutlak. Long Chen meminta semua orang untuk mencoba menutupi aura mereka dan tidak mengungkapkan kekuatan takdir yang begitu kuat. Namun, saat efek obatnya berangsur-angsur menghilang, kekuatan takdir Luo Ning berfluktuasi semakin kuat, dan ada tanda-tanda bahwa hal itu tidak dapat lagi disembunyikan. Oleh karena itu, Long Chen memintanya untuk tidak muncul di depan semua orang untuk saat ini. Menunggu sampai Xia Chen dan Guoran berhasil membuat cincin penyembunyi aura, dan mereka akan keluar lagi. Cincin penyembunyi aura telah selesai, tetapi Xia Chen perlu menuliskan rune. Setelah rune selesai, perbaikan akan dilakukan berdasarkan efeknya. Prajurit Dragon Blood belum keluar, yang berarti pekerjaan Xia Chen belum selesai. Ketika Long Chen datang ke aula depan akademi, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika melihat sosok itu. 4719. Itu adalah laki-laki bertopi dan berjubah abu-abu, wajahnya tidak terlihat, dari bentuk tubuhnya terlihat bahwa dia adalah laki-laki kurus. Yang mengejutkan Long Chen adalah ada aura aneh yang beredar di sekitar orang ini, aura inilah yang menghalangi semua orang untuk menembusnya, bahkan pupil 3 bunga Bai Xiaole tidak dapat melihat menembusnya. Tentu saja, jika Bai Xiaole dan Xiao Jiu menggunakan mata surgawi 6 jalur, kemungkinan besar mereka dapat melihat menembus wajahnya. Namun, sangat tidak sopan menggunakan trik ini secara gegabah tanpa memastikan apakah orang ini teman atau musuh. Oleh karena itu, Bai Xiaole tidak punya pilihan selain memberitahu Long Chen. Saya telah lama mengagumi nama Dekan Long Chen. Hari ini saya merasa terhormat melihat wajah asli Dekan Long Chen. Dia memang naga di antara manusia dan putra surga yang bangga.
Melihat kedatangan Long Chen, pria itu berdiri dan menangkup tinjunya sedikit. Kata-katanya sopan, namun nadanya sangat dingin, seolah-olah dia sengaja berusaha menghadapinya, tidak banyak ketulusan di dalamnya, dan lebih seperti membacakan sebuah teks. Tapi tidak peduli apa, etiketnya tetap harus dipatuhi, dan Long Chen juga mengepalkan tinjunya. Anda di sini sebagai tamu terhormat. Mohon maafkan saya karena tidak bisa menyambut Anda yang datang dari jauh. Long Chen juga cukup berhati-hati tentang hal itu. Pria misterius di depannya, meskipun auranya tertutup seluruhnya, tetapi intuisi Long Chen memberitahunya bahwa orang ini adalah orang yang sangat berbahaya, dan mungkin lebih kuat dari Wu Hun dan yang lainnya. Saya tahu bahwa Dekan Long Chen memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sangat jarang bagi Anda untuk keluar dan menemui saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda yang berharga. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Saya percaya bahwa Anda, Dekan Long Chen, Anda pasti akan tertarik. Kata pria itu. Oh, katakan padaku. Long Chen tidak suka berkomunikasi dengan orang yang begitu tersembunyi, tetapi melihat bahwa dia masuk akal, dia langsung menuju ke topik, dan itu bagus. Klan pemburu kehidupan akan mengadakan pertemuan di Pulau Galaksi di Laut Fantasi Moyun dalam 3 hari. Pada saat itu, para elit dan para ahli dari klan pemburu kehidupan akan berkumpul di sini, kata pria misterius itu. Long Chen terkejut, tetapi dia tetap tenang di permukaan, dan berkata dengan tenang. Apakah beritanya dapat dipercaya? Tentu saja, saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan berita itu, kalau tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan ke sini dan menemui Dekan Long Chen secara pribadi, kata pria itu. Apa tujuanmu? Long Chen bertanya. Saya berselisih dengan klan pemburu kehidupan, tetapi karena ada hal penting yang harus saya lakukan, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Saya mendengar bahwa Dekan Long Chen juga berselisih dengan klan pemburu kehidupan, jadi aku datang ke sini dan memberitahumu. Apakah Anda percaya atau tidak, pergi atau tidak, itu urusan Anda, masih ada hal yang harus saya lakukan, jadi aku tidak akan mengganggu Dekan Long Chen dan ucapkan selamat tinggal. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Long Chen. Perilaku seperti ini sangat kasar. Bai Xiaolei merasa marah ketika melihatnya. Apa-apaan ini, dia tidak berani menunjukkan wajahnya, dan berbicara begitu kasar. Dia pikir dia siapa? Dia tidak menunjukkan wajahnya, dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Nada suaranya tidak menunjukkan rasa kagum terhadap Long Chen. Long Chen adalah orang yang paling dikagumi Bai Xiaolei, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Bos, abaikan saja dia. Saya rasa ini konspirasi. Jika kamu pergi, kamu akan tertipu, kata rubah kecil itu dengan marah. Long Chen tersenyum, mengangguk dan berkata, Xiao Jiu, kamu benar, ini adalah konspirasi. Petik 2. Benar-benar konspirasi. Jadi orang ini satu kelompok dengan klan pemburu kehidupan. Apakah mereka ingin kita jatuh ke dalam perangkap? Bai Xiaolei terkejut dan marah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak sama dengan klan pemburu kehidupan. Informasinya harusnya sangat dapat diandalkan. Lalu, apa konspirasinya? Bai Xiaolei tertegun. Aku tidak tahu, tapi ini memang sebuah konspirasi, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kita akan pergi? Bai Xiaolei bertanya. Pergi, kata Long Chen. Pergi meskipun kamu tahu itu konspirasi. Bai Xiaolei bertanya dengan bingung. Apakah kamu masih ingat apa yang sering aku sebutkan kepadamu? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Bai Xiaolei dan Xiao Jiu berkata serempak. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah omong kosong. Hahaha, kamu ingat ini dengan sangat baik. Long Chen tertawa. Hehe, aku mengerti, yang dimaksud bos adalah, apapun konspirasimu, aku akan melakukan apapun yang harus kulakukan. Xiao Jiu terkekeh, rubah kecil ini, sudut mulutnya melengkung ke atas ketika dia tersenyum, dengan tanda keseraman dalam kelucuannya. 3 hari, Moyun Huanhai, Pulau Galaksi, waktunya agak ketat, Xiaolei, kamu pergi beritahu Dragon Blood Legion, segera perbaiki, dan berangkat dalam 1 jam, kata Long Chen. Ya, Bai Xiaolei sangat bersemangat, Xiao Jiu bahkan lebih bersemangat dan menari kegirangan, dan mereka berdua melarikan diri. Evil Moon, apakah kamu melihat petunjuk? Long Chen bertanya pada Evil Moon. Anak laki-laki itu membuatku sangat tidak bahagia. Saat dia berbicara denganmu, matanya menatapku beberapa kali, dan dia jelas-jelas mendambakanku, kata Dragonborn Evil Moon. Diinginkan. Long Chen tampak aneh. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku bukan ras manusia. Bahkan jika aku menggunakan kata yang salah, itu normal. Pahami saja apa artinya. Kenapa kamu harus memilih kata-kata? Kemarahan Dragonborn Evil Moon tiba-tiba meletus. Oke, aku salah. Jangan marah. Mari kita mulai bisnis. Apakah kamu merasakan sesuatu pada anak itu? Long Chen bertanya. Tidak, Dragonborn Evil Moon hanya menjawab dengan dingin.
Jelas, bahkan jika Long Chen meminta maaf, dia tetap tidak tenang. Tidak perlu berkomunikasi sekarang. Long Chen menemukan bahwa masih banyak perbedaan antara Dragonborn Evil Moon yang sekarang dengan Evil Moon di dunia fana. Kini ia memiliki kepribadian yang lebih aktif, tidak setenang dan emosional seperti di dunia fana. Jika Long Chen menilai kata-katanya salah, dia akan marah. Bos, Xia Chen dan Guoran ada di sini. Moyun Huanhai, Pulau Galaksi, bagaimana cara mengaturnya? Long Chen bertanya. Moyun Huanhai tidak terlalu jauh dari kita. Dapat dicapai dengan teleportasi 3 kali. Agar tetap tersembunyi, saya memilih untuk berteleportasi 7 kali, yang memakan waktu sekitar 3 jam. Sedangkan untuk Pulau Galaksi, saya belum pernah mendengar nama ini, tapi ini bukan masalah. Ketika saya sampai di tempat itu, saya bisa merasakannya melalui formasi yang menatap langit. Tempat dengan fluktuasi terkuat pada dasarnya adalah Pulau Galaksi, kata Xia Chen. Setelah Xia Chen selesai berbicara, Guoran berkata, setelah lokasi Pulau Xinghe ditentukan, awalnya saya berencana untuk membagi legiun maju dari 4 arah. Setiap legiun dilengkapi dengan platformasi yang dibuat dengan cermat oleh Xia Chen. Mereka dapat bertukar posisi kapan saja. Menurut situasi musuh yang berbeda membuat penempatan baru. Saya telah mempelajari secara kasar medan laut fantasi Moyun dan merumuskan 7 set rencana tempur. Saya dapat membuat perubahan strategis kapan saja. Guoran, bagaimana armormu? Long Chen bertanya. Bahannya sudah disiapkan dan gambarnya pada dasarnya sudah selesai. Karena kamu memberiku terlalu banyak bahan, armorku kali ini telah mengumpulkan ribuan emas peri yang berbeda, jadi gambarnya sangat rumit dan memakan banyak waktu. Namun, jika kamu mengasah pedangmu dan memotong kayu bakar, ketika armor baruku keluar, itu pasti akan menyapu dunia. Kata Guoran dengan percaya diri. Bisakah kamu melakukannya kali ini? Long Chen mengerutkan kening dan berkata, armor lama Guoran telah dipukuli dan dihilangkan, dan armor baru belum keluar, yang agak berbahaya, harus diketahui bahwa mereka sedang menghadapi pembunuh paling menakutkan di dunia. Jangan khawatir, bos. Jika Anda tidak memiliki armor pertempuran, saya masih memiliki panah otomatis untuk komando dan dukungan jarak jauh, kata Guoran. Oke, aku khawatir begitu kamu sampai di medan perang, kamu pasti ingin menjadi pusat perhatian, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, itu tidak akan terjadi kali ini. Lagi pula, aku tidak punya modal, kata Guoran sedikit malu. Mendengar perkataan Guoran, Long Chen merasa lega. Pukulan Wuhun membuat Guoran banyak menahan diri. Ini bukan hal yang buruk, kalau tidak orang ini cepat atau lambat akan menderita kerugian besar. Itu saja, ayo pergi. Kali ini, kita akan lebih proaktif dan membiarkan klan pemburu kehidupan merasakan antusiasme dari Dragon Blood Legion. Ekspresi garang muncul di sudut mulut Long Chen. 4720. Moyun Fantasy Sea sebenarnya bukanlah sebuah lautan, melainkan sebuah danau yang sunyi, karena cakupannya yang begitu luas maka dinamakan lautan. Tempat ini selalu menjadi tanah liar, dan tidak ada catatan tentangnya dalam sejarah. Dikabarkan bahwa sebelum perang, tempat ini pernah menjadi tanah abadi dan wilayah klan roh. Namun setelah Chaos War, 9 surga runtuh, dan tempat ini menjadi tanah barbar, karena tidak cocok untuk latihan, bahkan monster pun enggan tinggal di sini, sehingga tidak termasuk dalam kategori 100 domain dan 1000 negara. Namun dengan munculnya penjelajah yang tak terhitung jumlahnya, mereka terus memperbaiki peta dunia dan memberi nama pada beberapa tempat yang tidak diketahui, tanah barbar ini pun punya namanya sendiri. Lautan awan bayangan yang dipenuhi kabut dan uap seharusnya terlihat seperti negeri dongeng di bumi, namun kabut air di sini berwarna abu-abu tua, dan terdapat aura pembusukan di dalam kabut. Kabut seperti ini sangat beracun, walaupun tidak berakibat fatal bila terhirup ke dalam tubuh, namun mudah menimbulkan halusinasi, bahkan praktisi pun mudah tersesat di sini. Moyun Huanhai juga punya nama lain makam Huanhai Hui, konon tidak ada orang yang tersesat di sini bisa keluar hidup-hidup. Banyak petualang yang lewat di sini akan melihat banyak mayat membusuk di pinggirnya. Mayat-mayat ini tidak memiliki bekas luka, tapi mati dengan cara yang sangat aneh. Beberapa orang bahkan melihat mayat ahli yang abadi, masuk akal bahwa tubuh ahli yang abadi itu sangat kuat dan tetap utuh selama bertahun-tahun tanpa membusuk. Tetapi di sini, meskipun Anda adalah ahli yang abadi, tubuh Anda akan membusuk dengan cepat seperti manusia. Hal ini menyebabkan area misterius ini menjadi tempat yang berbahaya, dan semua orang menjauh darinya. Tidak ada obat-obatan yang berharga, tidak ada urat mineral, tidak ada barang bagus, dan ini sangat berbahaya. Hanya sedikit orang yang berani mendekat ke sini. Seiring berjalannya waktu, tempat ini telah menjadi tempat yang benar-benar liar. Di awan dan kabut yang tak berujung, Long Chen, Guoran dan Xia Chen berdiri di sebuah pulau kecil, diam-diam melihat sekeliling. Guoran mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang mengira bahwa tempat tandus seperti itu akan menjadi benteng penting klan pemburu kehidupan? Jelas sekali, Guoran meremehkan para pembunuh licik ini, apa perbedaan antara mereka dan tikus yang bersembunyi di reruntuhan?
Kamu masih membual bahwa kamu ingin membalas dendam pada klan darah ungu. Beraninya kamu bersembunyi di tempat seperti ini sepanjang hari untuk menyombongkan diri. Guoran berkata dengan sedikit ketidaksetujuan. Oke, berhenti bicara. Kapan kamu menjadi seperti perempuan jalang dan suka mengomel? Kata Xia Chen dengan marah. Saat Xia Chen sedang berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan disformasi satu persatu, dan disformasi ini digabungkan bersama untuk membentuk disformasi persegi. Pada disarai, titik-titik cahaya yang padat muncul, titik-titik cahaya ini pada awalnya sangat buram, tetapi seiring berjalannya waktu, pola-pola secara bertahap muncul. Master Arai benar-benar keberadaan yang ajaib. Long Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat polanya terbentuk. Meskipun dia telah bersama Xia Chen selama bertahun-tahun, Long Chen selalu merasa bahwa penyihir formasi adalah profesi yang tidak dapat dipahami. Dengan menyatukan beberapa disarai, seseorang dapat dengan cepat menjelajahi seluruh laut fantasi Moyun, pulau-pulau muncul di peta satu persatu, dan sebenarnya ada ribuan pulau. Pulau-pulau ini besar dan kecil, dan saluran air di sekitarnya berkelok-kelok seperti labirin. Xia Chen melihatnya dan berkata, saluran air ini tidak terbentuk secara alami, tetapi diubah untuk mengatur formasi. Proyek ini tidak kecil, dan tidak bisa diselesaikan selama puluhan tahun. Mereka mendirikan benteng rahasia ini, dan mereka tidak dapat memulai pembangunannya dengan meriah. Waktu sebenarnya yang dibutuhkan harus lebih lama. Dilihat dari tata letak formasi, pulau ini seharusnya menjadi pangkalan mereka, itulah yang dikatakan orang misterius itu, Pulau Sungai Bintang. Xia Chen menunjuk ke sebuah pulau di peta. Tidak mungkin. Bukankah sarangnya harus dibangun di tengah? Pulau ini terlihat berbeda dalam hal ukuran dan orientasi. Kecil dan terpencil. Guoran mau tidak mau berkata. Apakah kamu lupa apa yang mereka lakukan? Apakah sekelompok pembunuh licik akan menempatkan sarang mereka di tempat yang mencolok? Xia Chen berkata dengan marah. Itu benar. Kurasa aku sudah terbiasa. Guoran mengangguk. Tunggu aku untuk memastikannya. Setelah Xia Chen selesai berbicara, dia menambahkan disarai kecil ke dalamnya. Segera, titik cahaya kecil muncul di seluruh disarai. Beberapa titik cahaya ini masih ada, sementara beberapa berenang kembali dan seterusnya. Apakah tidak apa-apa jika kamu mengamati seperti ini? Long Chen bertanya. Jangan khawatir, bos, ini adalah disformasi yang baru saya teliti. Itu tidak mengintip langsung ke orang lain, tetapi mengintip fluktuasi hukum surgawi. Itu tidak akan membangkitkan kewaspadaan mereka, kata Xia Chen dengan penuh percaya diri. Long Chen mengangguk. Xia Chen memang sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Jika dia mengamati orang secara langsung, bahkan kultivator biasa pun akan mudah melihatnya, apalagi para pembunuh sensitif ini. Tetapi mengamati fluktuasi dao surgawi itu berbeda, sama dengan mengamati pihak lain melalui cermin, dan pihak lain tidak akan merasakan kelainan apapun. Selain itu, formasi pengintip langit Xia Chen menjadi semakin kuat setelah peningkatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika lawan membangun penghalang di sini, ia tetap tidak dapat menahan pandangan Xia Chen yang mengintip. Pada awalnya, hanya titik cahaya jarang yang muncul di sekitar laut fantasi Moyun, titik cahaya ini tidak bergerak, berdasarkan pengalaman Xia Chen, diperkirakan ini adalah peluit rahasia. Klik, Xia Chen menyematkan disformasi lain ke dalam formasi. Disformasi asli telah retak. Itu dihapus begitu cepat. Guoran kaget. Xia Chen membuat disformasi, tapi butuh banyak usaha. Hanya butuh beberapa napas untuk menghapusnya. Untuk menghadapi sekelompok pembunuh, tentu saja Anda harus mengeluarkan banyak uang, jika tidak, maka akan mudah untuk memperingatkan mereka, jadi Anda tidak bisa menghemat uang dan harus membelanjakannya. Xia Chen mengertakkan gigi, semua susunan ini adalah kerja kerasnya, konsumsi seperti itu membuatnya sakit hati. Tapi mereka berhadapan dengan pembunuh terkuat, jadi mereka tidak bisa gegabah dan harus gigit jari. Jangan khawatir, mereka telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan seharusnya memiliki banyak tabungan. Kita pasti tidak akan kehilangan banyak uang, kata Long Chen sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, mata kedua orang itu tiba-tiba berbinar. Perampokan selalu menjadi cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang. Ketika mereka memikirkan tentang kekayaan klan Hunter, darah mereka mendidih. Aku ingin bahan yang mereka gunakan untuk membuat rapier. Itu pasti harta karun, kata Guoran sambil mengepalkan tinjunya. Dia sudah lama mendambakan senjata klan pemburu kehidupan. Pedang tajamnya bahkan bisa menembus sisik Long Chen dan memiliki kemampuan menghisap darah yang kuat. Benda ini sungguh luar biasa. Selama kita menangkap mereka, semua harta karun akan menjadi milik kita. Long Chen menepuk bahu Guoran dan menyuruhnya untuk tenang. Xia Chen terus mengintip, dan semakin banyak titik cahaya muncul, ketika sebuah pulau dengan titik cahaya padat muncul, ekspresi keheranan muncul di wajah Xia Chen. Saya melakukan kesalahan kali ini.